Namaku Rani. Aku dan suamiku, Fikri, akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri setelah hampir 3 tahun tinggal di rumah orang tuaku, yang juga berarti tinggal serumah dengan ibuku dan ayah tiriku. Bukan karena kami tak betah, tapi karena ingin membangun hidup kami sendiri dari nol. Jakarta Selatan bukan pilihan yang murah, tapi Fikri mendapat pekerjaan di wilayah Kuningan. Jadi kami cari kontrakan di sekitar situ yang masih terjangkau. Setelah 2 bulan mencari, akhirnya kami menemukan rumah kecil di sebuah gang buntu di daerah Jagakarsa. Rumah itu sejujurnya bukan rumah idaman, sempit, cat mengelupas, jendela kayunya sudah mulai lapuk, tapi harga sewanya jauh di bawah rata-rata. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, terlihat terburu-buru saat menyerahkan kunci. Dia hanya berkata singkat, "Kalau ada apa-apa, hubungi saya, ya. Tapi jangan terlalu dipikirkan, kadang rumah tua emang suka hidup sendiri." Kalimat itu sempat membuatku terdiam, tapi aku anggap dia cuma bercanda. Atau mungkin lelah. Toh, aku pikir semua rumah pasti punya bunyi-bunyian aneh. Kayu mengembang, air mengalir, kucing lewat, hal biasa. Malam pertama, suasana rumah begitu. Sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan saat aku menyalakan TV, suara dari layar seperti tenggelam. Seperti ada sesuatu di dinding rumah yang menyerap suara. Fikri tertidur cepat malam itu. Kelelahan setelah seharian mengangkat barang. Aku masih terjaga. Ada sesuatu tentang rumah ini yang membuatku gelisah. Udara malamnya dingin. Tapi bukan dingin biasa. Seperti dingin yang menempel di kulit, meresap sampai ke tulang. Saat aku berjalan ke dapur untuk minum, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Jam dinding tua di atas pintu dapur bergerak mundur. Dari jam 11:40, jarum panjangnya tiba-tiba melompat ke angka 6, lalu berputar ke arah berlawanan selama beberapa detik. Sebelum kembali ke posisi normal, aku terpaku. Aku capek, ini pasti cuma ngelantur, bisikku. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidur sambil membiarkan lampu menyala. Dan aku bersumpah, sebelum mataku terpejam, aku sempat mendengar suara seperti seseorang menghela napas panjang dari sudut ruangan. Rumah itu hanya 1 lantai, 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur kecil, dan ruang tamu yang langsung menyambung ke ruang makan. Tidak ada halaman, tidak ada taman, hanya tembok beton tinggi dan pagar besi karatan yang mengurung kami dari dunia luar. Langit-langit rumahnya rendah, dindingnya tipis, catnya pudar dan terkelupas di beberapa bagian, terutama dekat sudut sadit ruangan yang lembab. Udara dalam rumah selalu terasa lembab, meskipun matahari sedang terik di luar. Bahkan saat jendela dan pintu dibuka, aroma tanah basah seperti lumut tua tak pernah benar-benar hilang. Fikri selalu bilang, namanya juga rumah lama. Wajarlah begitu. Aku mengangguk saja, tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar bau rumah tua. Ada sesuatu yang seperti membusuk, tapi tidak bisa kupastikan sumbernya dari mana. Setiap pagi, Fikri berangkat kerja pukul 7. Dia baru pulang pukul 8 malam. Artinya, hampir 13 jam, aku sendirian di rumah itu. Sendirian, dengan semua suara yang kadang datang entah dari mana. Awalnya aku pikir itu hanya tikus. Di plafon kadang terdengar gerakan kecil, suara kayu berderit, benda kecil jatuh di dapur. Tapi lama-lama suara-suara itu seperti punya irama, seperti ada seseorang yang memang berjalan pelan, menunggu aku sadar. Dapur adalah ruangan yang paling tidak kusukai. Di sana paling lembab, di pojokan, ada jendela kecil dengan kaca buram yang menghadap ke tembok rumah tetangga. Siang hari, jendela itu seperti mata tertutup kabut. Malam hari, aku selalu merasa ada yang mengintip dari balik kaca. Walaupun aku tahu tak mungkin ada siapapun di luar sana. Setiap sore, menjelang maghrib, hawa rumah berubah. Seolah waktu menggulung lebih lambat. Bayangan di dinding terasa lebih padat. Dan ada momen-momen di mana aku merasa bukan sekadar berasumsi ada yang berdiri di belakangku. Hanya beberapa langkah, diam saja. Aku mulai membiasakan diri untuk menyalakan TV seharian penuh. Bukan karena aku menonton, tapi karena aku butuh suara lain selain suara rumah. Tapi anehnya, di jam-jam tertentu, suara TV suka mengecil sendiri, meskipun volume tidak berubah.
Satu kali, aku coba nyalakan musik dari HP, tapi baterainya langsung drop dari 80% ke 1% begitu saja. Fikri tetap menyuruhku untuk tidak berpikir macam-macam. Kamu sendirian, otakmu jadi banyak ngarang, katanya sambil tertawa, tapi aku tahu otakku tidak mengarang. Aku bukan takut sendirian, aku takut karena tahu aku tidak benar-benar sendirian di rumah ini. Minggu pertama kami lewati dengan segala kelelahan, pindahan, menata lemari, mengepel lantai, memindahkan barang, merapikan dapur yang sempit, tapi cukup untuk 2 orang. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada benda yang bergerak sendiri, tidak ada suara aneh, tidak ada pintu tertutup mendadak. Tapi justru itu yang membuatku gelisah. Rumah itu terlalu diam. Aku sering bilang ke Fikri, rumah ini sepi banget ya, kayak mati. Fikri cuma tertawa sambil nyalain rokok. Justru enak, gak ada suara knalpot motor, gak ada anak kecil teriak-teriak kayak villa. Tapi bagiku, ini bukan sunyi yang tenang, ini seperti sunyi yang diawasi. Kadang aku duduk di ruang tengah, dan tiba-tiba merasa ada yang memperhatikan dari arah kamar kosong. Padahal pintunya selalu aku tutup. Tapi tetap saja, perasaan itu datang. Seperti ada sesuatu yang berdiri di balik pintu, menunggu. Setiap malam, suara detik jam terdengar lebih keras dari seharusnya. Seolah-olah rumah ini hanya punya satu tujuan, membuatku sadar bahwa waktu berjalan sangat lambat, dan aku sedang sendirian. Pernah suatu siang, saat sedang menyapu lantai, aku sempat merasa langkah kakiku menggema. Aneh, karena lantai keramik ini tidak pernah memantulkan suara langkah sebelumnya. Tapi hari itu, setiap sapuan kakiku menghasilkan bunyi tapak yang dalam, berat, dan seperti tidak milik aku. Kupikir itu cuma halusinasi. Aku mulai sibuk membersihkan dan mendekor rumah, memberi tanaman di sudut, menyemprotkan pengharum ruangan. Tapi, aroma harum itu selalu cepat sekali hilang, digantikan bau lembab yang lebih menusuk dari biasanya. Seolah ada yang menolak wangi. Aku mulai tidur dengan lampu kecil menyala. Di malam ketiga, aku bangun karena mendengar suara pintu kamar mandi berdecit. Saat kulihat, ternyata masih tertutup. Tapi aku yakin suara itu nyata. Dan anehnya, setiap jam 2 pagi, aku selalu terbangun. Selalu pada jam yang sama, entah karena mimpi, entah karena suara. Tapi tidak ada alarm, tidak ada penyebab, hanya tubuhku yang tiba-tiba terjaga dengan jantung berdebar. Minggu itu berlalu tanpa kejadian besar, tapi ada sesuatu yang terus menempel di pikiranku, perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Aku tahu, ada sesuatu di rumah ini yang sedang diam, menunggu, menguji, membaca ritme hidup kami, sebelum mulai menunjukkan wujud aslinya. Hari itu Senin pagi, Fikri baru saja berangkat kerja. Aku masih memakai daster, mengikat rambut seadanya, dan mulai membersihkan dapur yang mulai berantakan karena seminggu belum benar-benar dibereskan. Berdiri di depan wastafel kecil, mencuci piring sisa sarapan, air keran mengalir pelan, busa sabun menyelimuti tanganku. Di atas tempat cuci piring, ada rak piring gantung dari besi tua. Aku baru menata isinya kemarin sore. Semua piring tersusun rapi, tidak berat sebelah, tidak miring. Saat aku sedang menggosok sendok, tiba-tiba, perang, satu piring meluncur dari rak dan pecah di lantai, tepat di sebelah kakiku. Pecahannya memercik ke kakiku, meninggalkan goresan tipis yang mulai memerah. Refleks aku mundur, menjatuhkan sendok ke wastafel. Aku terdiam, nafasku tertahan, mataku menatap rak kosong yang sebelumnya terisi 3 piring. 2 masih di tempatnya, yang 1 sekarang jadi serpihan kaca di lantai. Yang membuatku menggigil piring itu bukan yang berada di ujung rak, bukan pula yang miring, tapi yang paling tengah. Paling stable, tidak ada angin, tidak ada guncangan, tidak ada binatang, dan rak itu masih utuh, tidak miring, tidak oleng. Aku mencoba membenarkan dalam kepala. Mungkin licin, mungkin aku salah naruh, mungkin, tapi dalam hati, aku tahu itu tidak mungkin jatuh sendiri. Tanganku gemetar saat menyapu pecahan. Saat aku menyapu ke sudut rak dapur, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin merinding. Sebutir nasi di pojok lantai,
bergerak pelan, seperti ditiup dari arah yang tidak ada angin. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, lalu cepat-cepat buang sapuan ke tempat sampah. Hari itu aku tidak berani masak lagi. Aku hanya duduk di sofa, memeluk bantal, TV menyala, volume keras tapi tetap saja ada saat-saat di mana suara TV terasa seperti bisikan jauh di latar belakang. Fikri pulang malam seperti biasa. Aku cerita soal piring. Dia cuma bilang, "Raknya jelek kali, besok kita beli rak baru, ya." Aku mengangguk, tapi tidak bilang satu hal yang kutahan. Aku dengar suara piring pecah dulu, baru piringnya jatuh. Seperti ada yang melempar. Bukan, sekadar jatuh. Selasa siang, aku habis mandi, duduk di ruang tengah, sambil menyetrika baju. Panas setrika menguapkan kelembapan ruangan, menciptakan bau khas antara gosokan kain dan udara lembab rumah yang terus menempel seperti kabut tak terlihat. Bajunya nggak banyak, hanya baju kerja Fikri, beberapa kaos rumah, dan celana. Sejam lebih, aku duduk, menyetrika perlahan sambil menonton sinetron di TV. Hanya itu satu-satunya yang membuatku merasa normal di rumah ini. Selesai. Semua baju sudah rapi. Kulipat dan kutumpuk di atas sofa panjang di ruang tengah. Kameo disusun di atas tumpukan, licin, bersih, wangi. Aku beranjak ke dapur. Hanya beberapa menit untuk mengisi ulang air minum. Tapi saat kembali, aku langsung berhenti di ambang pintu ruang tengah. Semua baju itu sudah berserakan di lantai, tidak hanya jatuh, tapi seperti dilempar, terpencar ke segala arah. Kemeja Fikri ada di sudut dekat pintu. Kaosku menempel di sandaran kursi. Bahkan celana dalamku melayang ke atas rak TV. Aku tidak menjerit. Aku diam, mataku tidak bisa berkedip. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara. Tidak ada hembusan angin. Jendela tertutup, pintu terkunci. Aku berjalan perlahan, memunguti baju satu persatu dengan tangan gemetar. Dadaku sesak, bukan karena lelah, tapi karena marah. Bukan marah ke siapa-siapa, tapi ke perasaan tak berdaya ini. Baju yang tadi kupeluk dengan bangga, hasil kerjaku, sekarang dikotori lantai lembab. Ada sesuatu yang tidak suka aku nyaman di sini. Sesuatu yang tidak ingin aku merasa rumah ini milikku. Aku tidak cerita ke Fikri malam itu. Dia sudah lelah, dan aku tidak ingin terlihat seperti istri yang ketakutan oleh bayangannya sendiri. Tapi malam itu, aku tidur sambil memeluk baju Fikri, yang sudah kusetrika ulang, seperti pegangan terakhir untuk menenangkan diri. Dan dalam gelap, aku dengar suara kecil dari arah kamar mandi, seperti seseorang mengetukkan jari ke ubin, pelan, berulang, ritmis, tek, tek, tek. Rabu sore, langit di luar mendung. Tapi belum hujan, rumah terasa lebih lembab dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang makan, melipat pakaian yang tadi pagi sempat kucuci. Tiba-tiba, terdengar suara. Biur, air mengalir deras dari arah kamar mandi. Aku langsung menoleh, jantungku berdebar. Aku tidak sedang menyalakan kran, tidak sedang mencuci, tidak sedang membersihkan apapun, dan Fikri belum pulang. Kupasang telinga, bukan cuma air mengalir tapi juga suara ceprat-cepret, seperti orang mandi, seperti seseorang sedang menyiram tubuhnya dengan gayung besar. Berulang, cepat. Kupikir, apa ada air bocor? Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu manusiawi. Bahkan sesekali aku dengar seperti ada suara kaki menyentak di lantai kamar mandi, menimbulkan bunyi ceplakan air. Aku berdiri perlahan, langkahku pelan menuju lorong sempit ke arah kamar mandi. Suara air itu masih terus terdengar, deras dan berirama. Aku berhenti di depan pintu. Pintu kamar mandi tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Tidak ada celah air mengalir keluar, dan tidak ada suara kipas angin. Padahal biasanya suara air disertai bunyi ventilasi berdengung. Aku pegang gagang pintu, dingin, terlalu dingin untuk suhu sore hari. Krik, pelan-pelan ku buka pintu kamar mandi. Kosong lenti kering, ember kosong, gayung menggantung. Tidak ada air dimanapun, bahkan keran tertutup rapat. Tidak ada genangan, tapi aroma sabun, seperti baru dipakai, masih menguar tipis di udara. Aroma yang tidak ku kenali, sabun yang bukan punyaku.
Aku mundur beberapa langkah. Pintu kututup perlahan. Tapi sebelum aku berbalik kembali ke ruang tengah, dari balik pintu yang sudah kututup itu, aku dengar satu tetes air jatuh ke lantai. Plok, seperti air menetes dari tubuh yang basah. Aku tidak berani menyentuh gagang pintu itu lagi hari itu. Tidak berani masuk kamar mandi sampai Fikri pulang. Malamnya, aku bilang ke Fikri. Dia hanya geleng kepala dan memeriksa pipa-pipa. Gak ada yang bocorin. Paling suara dari rumah tetangga. Dindingnya tipis. Tapi aku tahu, suara di dalam sini. Dan yang paling membuatku tidak bisa tidur malam itu adalah satu kenyataan kecil yang terus terngiang di kepalaku. Aku tahu ritme suara orang mandi. Dan yang tadi ku dengar bukan mandi manusia. Itu seperti mandi tanpa tubuh. Hanya air, gayung, dan sesuatu yang sedang memainkan adegan manusia. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 10. Hujan baru saja reda. Fikri lembur, belum pulang. Aku duduk di kamar. Lampu temaram. Mencoba menenangkan pikiran dengan menggulir layar ponsel, tapi mataku lelah dan pikiranku lebih sibuk mengingat suara-suaranya. Semua lampu di ruang depan sudah kumatikan. Aku pastikan semua pintu terkunci. Dapur bersih. Gelas sudah dicuci. Tidak ada yang tertinggal. Tiba-tiba, kling, kling, kling. Suara khas, sangat familiar, seperti sendok kecil yang beradu lembut dengan gelas kaca. Ditarik, memutar, diaduk perlahan, lalu berhenti sebentar, lalu berbunyi lagi. Kling, kling. Tubuhku langsung kaku. Mataku terarah ke pintu kamar yang terbuka sedikit, menatap langsung ke lorong gelap menuju dapur. Aku tidak bergerak, tidak bernapas dalam, tidak bersuara, hanya diam sambil mendengar. Kling, kling. Suara itu terlalu jelas untuk jadi ilusi, terlalu dekat. Jaraknya seperti hanya beberapa meter dari tempatku duduk. Padahal tidak ada siapa-siapa di ruang itu. Aku sendiri yang mematikan semua lampu. Aku tahu isi dapur kosong. Kupaksa berdiri dengan napas tertahan. Kudekati pintu kamar pelan. Kupelototi lorong ke arah ruang depan. Gelap, hening, tapi suara itu tetap terdengar. Bukan seperti hantu yang menyeramkan, justru seperti seseorang sedang nyaman membuat teh malam-malam. Tenang, teratur, seperti menetap, seperti sedang menunjukkan, aku di sini. Tiba-tiba, suara itu berhenti, diam seketika. Lalu, ting, dua ketukan pelan, seperti sendok yang disengaja dipukulkan ke bibir gelas. Hatiku mencelos, rasanya seperti ada yang balas menatap dari balik kegelapan sana. Bukan hanya mengganggu, tapi merespons. Aku tak berani ke dapur, aku hanya tutup pintu kamar perlahan. Lalu kunci dari dalam, ku tarik selimut hingga ke leher meskipun udara tidak dingin. Ku peluk bantal, mencoba memejamkan mata. Tapi suara-suara itu terus terngiang bukan di telinga tapi di kepala. Kling, kling, kling. Seperti gema yang tertanam, mengaduk. Bukan hanya gelas, tapi pikiranku sendiri. Dan malam itu, aku sadar, rumah ini bukan hanya dihuni, tapi sedang dipakai oleh sesuatu yang tidak terlihat untuk melanjutkan rutinitas yang bukan milikku. Kamis malam, Fikri masih lembur. Aku di kamar sendirian. TV menyala tapi tidak kuperhatikan. Suasana rumah terlalu sunyi, seolah menanti sesuatu meledak. Dan itu terjadi. Suara dari kamar mandi, keras, kasar, membuatku langsung berdiri. Seperti ember dilempar ke lantai. Lalu, keju berak, keci. Suara gayung plastik dipukul atau dibanting. Seolah seseorang sedang ngamuk di dalam sana. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Bam, brok, duk. Suara air tumpah menyertai. Hatiku mencelos. Tapi, aku tahu, aku harus lihat. Langkahku berat, tapi dorongan ingin tahu lebih besar dari rasa takut. Tanganku dingin, keringat di punggung membasahi daster. Aku mendekat ke kamar mandi, yang pintunya tertutup. Suara itu masih ada. Kali ini, bukan hanya bantingan, tapi suara napas pendek, tergesa, seperti seseorang sedang marah, atau menahan sesuatu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Masih dingin, lebih dingin dari semalam. Ku pelintir perlahan.
KREEK, pintu terbuka. Dan tidak ada apa-apa. Ember masih di sudut. Gayung tergantung rapi lenti kering. Tidak ada jejak air. Tidak ada benda berantakan. Tapi bau plastik terbakar menyengat. Seperti ember dipukul terlalu keras sampai meleleh. Padahal tidak ada satupun yang rusak. Dan aku sadar sesuatu yang lebih menyeramkan. Nafas itu masih terdengar. Tapi kini bukan dari dalam kamar mandi, melainkan di belakangku. Aku membeku. Seluruh tubuhku menolak untuk menoleh. Tidak bisa. Tidak berani. Mataku terbuka lebar menatap ubin, tapi rasanya seperti tenggelam dalam gelap. Dan saat aku akhirnya memberanikan diri memutar tubuh, tidak ada siapa-siapa, lorong kosong. Tapi bau plastik tadi berubah menjadi bau amis. Bau darah tipis-tipis, seperti luka lama, luka yang tidak pernah sembuh. Aku tutup pintu kamar mandi sepat-sepat dan masuk kamar. Kupeluk bantal erat-erat. Mataku menatap langit-langit gelap sambil berdoa. Mulutku komat-kamit, tapi hatiku tahu yang ada di rumah ini sedang memperlihatkan amarah. Ini bukan lagi tentang gangguan, tapi tentang klaim kepemilikan. Mereka ingin aku tahu, ini bukan rumahmu. Bagian 9. Rani merasa diawasi sejak malam bantingan itu. Semuanya berubah, bukan karena kejadian baru yang besar, tapi karena sesuatu mulai menetap di dalam kepala dan tubuhku. Aku merasa selalu ada yang memperhatikan. Bukan paranoia, bukan bayangan, tapi seperti tatapan yang tajam, berat, dan tidak pernah berpaling. Selalu dari belakang, dari sudut mata, dari tempat yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Saat menyapu lantai, aku bisa merasakan sesuatu mengintip dari balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Saat memasak di dapur, rasanya seperti ada yang berdiri di belakang kulkas, diam. Bahkan saat aku tidur siang, aku sering terbangun mendadak karena merasa ada yang menatap dari arah jendela, padahal gorden tertutup. Yang paling menyiksa adalah saat mandi, kamar mandi itu sudah bukan tempatku membersihkan diri, tapi tempat yang membuatku merasa telanjang di hadapan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Setiap kali aku masuk, hawa dingin langsung menyelimuti bagian belakang leherku, seperti embusan napas halus atau bayangan yang sangat dekat. Kadang aku mendengar suara napas pendek-pendek tapi samar. Kadang aku merasa air dari shower berubah lebih dingin, padahal pemanasnya menyala pernah sekali. Saat aku sedang mencuci rambut, aku merasa ada tangan menyentuh bahuku. Refleks aku menjerit dan membuka mata. Air sabun masuk ke mata, dan aku langsung terduduk di lantai kamar mandi sambil gemetar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku tidak bisa cerita ini ke Fikri, karena kalau aku cerita semuanya, dia akan pikir aku stres, atau lebih buruk lagi, dia akan mengira aku bohong agar kita pindah. Tapi bagaimana aku jelaskan bahwa aku tidak gila, hanya sedang dikuntit sesuatu yang tidak kelihatan. Malam-malam, saat aku sendirian di rumah dan semua lampu padam, aku merasa seperti hidup di panggung gelap yang dikelilingi penonton tak terlihat. Dan mereka tidak berkedip. Hari-hariku berubah. Aku jadi pemurung, cepat marah, takut keluar kamar, kadang menangis sendiri di pojokan. Dan satu hal yang paling kutakutkan mulai terjadi. Aku merasa mereka mulai masuk ke dalam pikiranku, membisikkan sesuatu. Kadang dalam mimpi, kadang saat aku setengah sadar. Kata-kata yang tak bisa kupahami, tapi nadanya jelas. Mereka benci aku. Malam itu, aku duduk di meja makan sambil menggenggam tangan Fikri. Aku sudah tidak tahan menyimpan semua ketakutan ini sendirian. Aku merasa ada yang ikut di rumah ini, Vi. Aku sering dengar suara, lihat bayangan, dan aku menarik napas panjang. Aku merasa seperti diawasi terus-menerus. Fikri mengerutkan kening, tapi suaranya tenang, hampir seperti menenangkan anak kecil. Rin, kamu capek. Pindah ke tempat baru memang butuh adaptasi. Mungkin kamu stres. Itu wajar. Aku menggigit bibir, tapi suara piring jatuh, baju yang berantakan, suara orang mandi, itu bukan hal biasa, Vi. Fikri menggeleng pelan. Aku percaya kamu merasa begitu, tapi aku rasa itu pikiranmu yang buat. Kalau kamu terlalu panik,
malah jadi masalah sendiri. Aku merasa seperti berteriak di ruang kosong. Kata-kata Fikri tidak menyembuhkan, malah memperparah rasa sepi dan takutku. "Kamu tidak percaya sama aku?" tanyaku dengan suara tercekat. Fikri menghela napas. "Aku percaya kamu, tapi bukan berarti aku percaya yang kamu lihat itu nyata." Aku diam, menunduk, tapi di dalam hatiku, aku mulai merasakan benih keputusasaan. Aku sendirian melawan sesuatu yang tidak terlihat, sendirian melawan ketakutan yang membunuh perlahan. Malam itu aku tidur dengan mata basah, takut dan kesepian, dan aku tahu jika aku ingin keluar dari neraka ini, aku harus mencari jawaban sendiri. Malam-malam di rumah itu makin bikin aku merinding. Lampu ruang tengah yang tadinya nyala stabil mulai kedap-kedip sendiri. Kadang tiba-tiba mati, lalu menyala lagi. Kadang juga berubah jadi redup seolah-olah ada yang main saklar. Tapi aku pastikan semua saklar dalam posisi normal. Aku coba abaikan, tapi setiap kali lampu kedip itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang menatapku dari balik bayangan. Selain itu, benda-benda kecil di rumah mulai berubah tempat dengan sendirinya. Sisir di meja rias yang kuletakkan rapi, bisa tiba-tiba ada di meja makan. Sendok yang tadi sore aku pakai untuk makan, besoknya bisa kutemukan di dalam laci baju. Aku sudah coba bertanya ke Fikri, tapi dia cuma bilang, "Kamu pasti lupa naruh, Rin. Capek juga pikiranmu, tapi aku tahu ini bukan lupa." Benda-benda itu benar-benar bergerak sendiri. Suatu malam, aku bangun tengah malam karena suara langkah berat di ruang tamu. Kupikir Fikri pulang, tapi rumah tetap sepi. Aku keluar kamar, lampu mati, gelap gulita. Di sudut ruang tamu, aku lihat sesuatu. Bayangan tinggi, samar, berdiri diam. Aku langsung merinding sampai ke tulang belakang, tapi bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Kepalaku seperti ditekan, dada sesak. Aku berlari kembali ke kamar, mengunci pintu. Malam itu aku menangis. Aku merasa rumah ini sudah tidak lagi aman buatku. Mimpi itu datang berulang-ulang. Setiap malam, aku kembali ke rumah kontrakan, tapi bukan sebagai penghuni. Aku jadi pengamat, terperangkap dalam bayang-bayang yang tak bisa kuhindari. Di ruang depan, di sofa yang sama dengan yang ada di rumah, aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut. Bajunya putih, tapi sudah kucel. Seperti dia sudah lama tak dicuci. Wajahnya samar, tapi aura kesedihan dan kekosongan begitu nyata. Wanita itu duduk termenung, menatap TV yang tidak menyala. Tangannya terus memukul-mukul remote di lantai dengan ritme yang monoton dan dingin. Suara ketukan itu bergema dalam mimpiku, menghantui pikiranku, bahkan saat aku terjaga. Kadang aku mencoba mendekati wanita itu, tapi dia tidak pernah menoleh, seperti dia menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Aku bangun dengan dada berdebar, napas tersengal, dan air mata mengalir tanpa sadar. Mimpi ini bukan hanya mimpi, ini seperti pesan atau peringatan. Aku mulai takut bahwa wanita itu bukan sekadar hantu biasa. Dia adalah bagian dari rumah ini, bagian dari cerita kelam yang tidak pernah selesai. Suatu malam, saat aku sudah hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari ruang depan. Tawa itu seperti suara anak perempuan yang bermain, ringan dan ceria, tapi entah kenapa membuat bulu kudukku berdiri. Aku menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, mencoba mencari sumber suara, tapi di luar gelap dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda ada anak-anak atau tetangga yang lewat. Aku bertanya-tanya, siapa yang tertawa? Apakah ini bagian lain dari gangguan atau sesuatu yang lebih menyakitkan? Suara tawa itu terus terngiang dalam kepalaku, bahkan setelah aku mematikan lampu. Malam itu aku sulit tidur, merasa seperti ada mata yang mengawasi, namun tidak bisa kulihat. Setelah kejadian demi kejadian, aku memberanikan diri untuk tanya ke tetangga sebelah rumah kontrakan kami. Aku pikir mungkin mereka tahu sesuatu, cerita soal rumah ini, atau kejadian aneh yang pernah terjadi. Aku mengetuk pintu rumah mereka. Seorang ibu paruh baya yang ramah biasanya, tapi kali ini suasananya berbeda. Mereka seperti menghindar. Aku mulai bertanya, "Bu,
Apa ibu tahu soal rumah kontrakan kami? Kenapa kok rasanya ada yang gak beres di situ? Mereka saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menjawab dengan suara pelan dan agak gugup. Udah, jangan kepikiran nak. Rumah itu memang sudah lama seperti itu. Lebih baik jangan diganggu. Aku tanya lagi, apa maksud ibu? Ibu itu hanya tersenyum kecut, lalu menambahkan, kadang ada hal-hal yang memang tidak perlu kita tahu. Yang penting, kamu hati-hati saja. Aku merasa dingin, seperti ditinggalkan dengan misteri yang lebih besar dari yang kuhadapi sendiri. Mereka menutup pembicaraan dengan cepat dan seolah enggan melanjutkan. Setelah itu, aku makin yakin bahwa apa yang aku alami bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh lingkungan sekitar, dan aku, tanpa sengaja, sudah masuk ke dalam lingkaran itu. Malam itu, aku sudah mencoba tidur lebih awal karena kelelahan. Namun, sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Tap, tap, tap. Suara langkah berat itu terdengar jelas di atas plafon rumah. Seperti seseorang berjalan dengan sepatu besar menepak dengan ritme pelan tapi pasti. Aku diam, menahan napas, berharap suara itu hanya ilusi. Tapi suaranya terus berlanjut, naik turun, mengitari ruang atas rumah kami. Fikri terbangun dan bertanya, "Apa itu?" Aku hanya bisa menunjuk ke atas plafon dengan tangan gemetar. Dia mencoba menenangkan, mungkin ada hewan di atas. Tapi, aku tahu itu bukan hewan. Suara itu terlalu berat, terlalu teratur. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan di atas kami, menunggu saat tepat untuk turun. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Suara langkah itu terus membayangi pikiranku sampai pagi. Suatu malam, kami duduk di ruang makan. Suasana cukup tenang. Aku berharap Fikri bisa melihat dengan matanya sendiri apa yang sudah aku rasakan selama ini. Tiba-tiba, dari sudut ruang, rak piring tua yang kami pasang rapat tiba-tiba berguncang hebat. Piring-piring bergetar, berdenting, seolah ada tangan tak terlihat mengacak-acak isi rak. Fikri menatap dengan mata membelalak. "Rin, kamu lihat ini?" Aku mengangguk pelan, napas tertahan. Ini bukan halusinasi," katanya akhirnya. Gue gak percaya awalnya, tapi ini nyata. Aku merasakan beban di pundakku sedikit terangkat. Setidaknya sekarang aku tidak sendiri. Fikri berdiri, mendekati rak piring yang masih bergetar pelan. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini," katanya serius. Malam itu kami berbicara panjang lebar, merencanakan langkah selanjutnya. Rasa takut kami masih besar, tapi setidaknya ada harapan-harapan bahwa kami bisa melawan atau setidaknya mengerti. Hari itu, Fikri sudah berangkat kerja pagi-pagi. Aku baru keluar kamar mandi, hanya mengenakan handuk. Hendak mandi ulang karena tadi mandi cuma buru-buru. Aku melangkah ke ruang depan, mau ambil remote TV yang tertinggal di sofa. Lalu aku melihatnya, sosok wanita tua, lusuh, dengan baju putih yang sudah kucel, rambutnya akak-akakan, seperti baru bangun tidur atau baru bangun dari kubur. Dia duduk menghadap TV yang mati, tapi matanya kosong, tatapannya kosong. Wanita itu memukul-mukul remote TV ke lantai berulang-ulang. Dengan gerakan kasar dan tanpa emosi, suara ketukan itu bergema, tajam menusuk telinga. Tubuhku langsung membeku. Jantung seperti mau copot dari dada. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dia tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya yang merah, dalam, dan penuh kebencian, menatap lurus ke aku. Aku lari keluar rumah, hanya dengan handuk, tanpa peduli dingin atau malu. Pintu kontrakan kubuka libar-libar, dan aku berteriak memanggil Fikri di telepon. "Aku gak kuat lagi, Vi. Ada sesuatu di sini. Aku harus keluar." Fikri bergegas pulang setelah mendengar suaraku yang gemetar. Itu saat aku sadar aku harus pergi dari rumah itu. Sebelum semuanya terlambat, aku benar-benar sudah tak tahan lagi. Saat wanita itu menatapku dengan mata merah penuh kebencian, seluruh tubuhku gemetar. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar rumah. Aku hanya memakai handuk yang tadi baru kuambil dari kamar mandi, tak peduli dingin dan rasa malu. Suara teriakanku pecah di udara malam yang sunyi, memanggil nama Fikri berkali-kali. Tetangga yang mendengar teriakan itu segera keluar.
menatapku dengan wajah cemas. "Rani, tenang, ayo masuk ke rumah kami dulu," seorang tetangga perempuan berkata sambil merangkulku. Aku masuk ke rumah mereka dengan tubuh gemetar dan napas tersengal-sengal. Mataku masih menangis, hati penuh ketakutan yang sulit diungkapkan. Mereka mencoba menenangkanku, tapi aku hanya bisa mengulang, "Ada sesuatu di rumah itu. Ada wanita." Aku gak kuat lagi. Di dalam rumah tetangga itu, aku merasa sedikit aman untuk pertama kalinya selama berminggu-minggu tinggal di kontrakan itu. Malam itu, aku duduk di rumah tetangga dengan tangan masih menggigil. Aku menghubungi Fikri lewat telepon. Suaraku masih parau karena ketakutan. "Vi, aku lagi di rumah itu. Aku gak mau tunggu lebih lama," kataku singkat. Fikri yang mendengar langsung mengerti. "Kita angkut barang, Rin. Kita keluar dari situ secepatnya." 2 hari kemudian, kami sibuk mengemas barang-barang kami. Setiap sudut rumah itu terasa penuh dengan energi yang membuat kulit berdiri. Aku dan Fikri tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan kontrakan itu. Pintu kami kunci rapat dan kami tahu kami tak akan pernah kembali. Kami sudah jauh dari kontrakan itu. Setiap hari aku berusaha menghilangkan bayang-bayang mimpi buruk itu dari pikiranku. Aku bersumpah pada diri sendiri, aku tak akan pernah kembali ke rumah itu. Tidak peduli apa yang terjadi atau apa yang menghubungkan wanita itu dengan tempat itu. Hingga kini, setiap kali aku mendengar suara air mengalir sendiri atau suara gesekan sendok mengaduk gelas di rumah yang sunyi, aku langsung merinding. Teringat semuanya. Trauma itu masih membekas, mengintai dalam diam. Tapi aku tahu, aku selamat, dan itu yang paling penting. Itulah cerita nyata tentang Rani dan Fikri, pasangan muda yang harus menghadapi teror tak terlihat di kontrakan mereka di Jakarta Selatan. Kadang, hal-hal yang kita anggap sepele seperti piring jatuh sendiri atau suara aneh di rumah ternyata membawa pesan yang lebih dalam dan berbahaya. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, ingatlah untuk selalu waspada dan jangan pernah meremehkan firasat hati. Dan bagi kalian yang sedang mencari rumah baru, jangan lupa untuk selalu cek dan teliti sebelum memutuskan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian suka. Aku tunggu cerita horor kalian di kolom komentar. Selalu jaga diri kalian dan tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di cerita berikutnya.